Nah, saat ini kita akan belajar yaitu tentang konseling HIV ya. Jadi konseling itu adalah satu proses yang melibatkan dua orang yang tidak ada hubungan sama sekali, dan kemudian hubungan itu bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi harus bertemu dengan antara konselor dengan klien. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan yang menyangkut perilaku maupun persoalan yang sangat pribadi. Dalam hal konseling HIV ini, maka konseling dapat dilakukan apakah secara sukarela dari klien ataupun kita mewajibkan seorang klien itu untuk masuk dalam pelayanan konseling. Jadi dalam hal pelayanan konseling ini itu bisa dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap HIV-nya, dan apabila bukan bertujuan untuk melakukan pemeriksaan, kita dapat juga menyebutkan sebagai konseling pencegahan. Dan apabila memang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya positif, maka harus dilakukan konseling pasca pemeriksaan. Dan konseling pasca pemeriksaan ini bisa berupa konseling berkelanjutan maupun konseling yang disebut dengan konseling keluarga. Dan kita menilai apakah klien membutuhkan dukungan jangka panjang sampai nanti, apakah secara jangka panjang itu sampai apabila terjadi kematian atau meninggal pada kliennya. Dan apabila tidak mau dilakukan untuk secara berkelanjutan juga boleh, maka kita anggap pelayanan sudah selesai. Dan apabila pada konseling pasca tes yang negatif, jadi tidak ditemukan HIV, maka kita bisa memberikan juga yang namanya konseling yang bersifat pencegahan. Komponennya ada, kita harus mengetahui materinya, apa yang harus kita beritahu, kemudian kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan secara psikologis, dan seseorang konselor juga harus terampil untuk berkomunikasi. Maka dalam melakukan konseling terhadap HIV dan AIDS itu harus memperhatikan waktu pribadi atau individual yang menjadi klien kita. Kemudian kita harus mengetahui pencegahan apa saja terkait penularan HIV. Kemudian konseling ini bersifat rahasia. Konselor tidak boleh menghakimi. Konselor harus selalu memberikan dukungan emosi, dan konselor itu juga harus mendorong klien untuk membuat keputusan dari dalam dirinya. Jadi tidak boleh kita lakukan paksaan. Bagaimana konseling itu akan menjadi berkualitas itu dipengaruhi sekali dengan bagaimana kita membangun hubungan interpersonal antara konselor dan klien. Kemudian konselor harus mampu mengumpulkan informasi. Informasi yang pertama, apa alasan klien untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian konselor harus memiliki pengetahuan tentang HIV dan penularannya. Kemudian bagaimana riwayat risiko pada klien. Kemudian kita melihat kemampuan dari klien untuk menyesuaikan diri dengan apa nanti hasil tesnya. Kemudian dukungan yang dibutuhkan dan apa yang tersedia itu harus kita siapkan untuk dapat kita berikan kepada klien. Dan dalam hal memberikan informasi, maka kita harus memberikan informasi tentang pemeriksaannya. Kemudian apa arti dari hasil pemeriksaan, apakah arti dari hasil yang positif, apakah hasil nanti negatif, atau mungkin kita akan menyatakan bahwa pemeriksaan HIV harus ditunda. Jadi kita harus bisa memberikan informasi. Kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko, lalu kemudian bagaimana rencana tindak lanjutnya terhadap klien ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian kita harus membantu untuk menangani masalah tertentu. Jadi ini adalah bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang nantinya harus kita berikan kepada klien kita, dan bukan hanya pertanyaan, kita juga harus dapat menjadi orang yang memberikan informasi terhadap klien. Nah, yang pertama itu akan dilakukan yang namanya konseling pra-tes. Jadi belum ada hasil dan belum dilakukan pemeriksaan HIV. Tujuannya adalah agar klien kita paham semua aspek pemeriksaan dari segi tekniknya, secara medis, sosial, psikologis,
secara hukum, dan kemungkinan semua hasil pemeriksaan itu harus kita beritahukan. Konseling praktis juga bertujuan agar klien itu paham tentang HIV atau AIDS, jadi dia harus mengerti, dan kita harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Kita kemudian harus menjelaskan dan membuat persetujuan tertulis untuk melakukan konseling. Kemudian kita harus menilai tingkat kerawanan klien, kerentanannya ya pada saat kita memberikan informasi terkait HIV/AIDS. Bisa saja dia menjadi marah, kecewa, sedih gitu ya. Kemudian kita akan mengkaji seberapa mampu klien kita nanti akan menerima hasil. Apakah dia menjadi klien yang akan mudah menerima hasil pemeriksaan, atau mungkin dia akan sangat menolak ya. Dan jangan lupa kita harus menjalin hubungan untuk dapat dilakukan konseling pasca pemeriksaan. Tujuan daripada konseling pra pemeriksaan HIV supaya klien itu paham manfaat pemeriksaannya apa. Kemudian klien dapat menilai risiko dan memahami masalahnya sendiri. Jadi pada saat kita memaparkan tentang HIV atau AIDS, maka dia harus dapat menilai risiko dan masalah yang dialami pada dirinya sendiri. Kemudian tujuannya adalah untuk menurunkan rasa cemas pada klien ya. Jadi bukan semakin membuat klien menjadi ketakutan, tetapi harus membuat dia menjadi tenang. Klien dapat membuat rencana hidup sesuai apa yang dialaminya. Jadi kita membantu klien juga untuk dia bisa tetap membuat rencana dalam hidupnya. Klien harus paham arti dari pemeriksaan HIV dan harus membuat keputusan apakah dia akan melakukan pemeriksaan atau tidak. Nah, ini adalah informasi tentang risiko infeksi HIV dan perilaku seksual. Ini harus diceritakan atau dinyatakan oleh konselor kepada klien ya, bahwa dalam hal risiko penularan HIV itu ini adalah faktor-faktor yang berhubungan. Apakah seseorang itu ketika diabstinen sama sekali tidak melakukan, risikonya bagaimana? Apakah berpelukan dan berfantasi itu bisa menjadi penularan? Kemudian apakah dengan hubungan seksual non penetratif, apakah masturbasi, menggesekkan alat kelamin satu sama lain itu bisa menjadi penularan daripada HIV? Atau mungkin tindakan-tindakan senggama vaginal dengan atau tanpa menggunakan kondom secara tetap dan benar, itu bagaimana risikonya? Kemudian kunilingus, itu oralitas pada genitalia perempuan, itu bagaimana risikonya? Felasio tanpa ejakulasi dalam mulut, felasi dengan ejakulasi dalam mulut, itu semua punya risiko. Kemudian senggama anal dengan kondom ataupun tanpa kondom, kemudian setiap saat kontak dengan darah. Nah, ini adalah perilaku seksual yang harus kita nyatakan bahwa ini sangat mungkin untuk menjadi penyebaran virus HIV/AIDS ya, sekalipun mungkin besarnya risikonya berbeda-beda. Jadi 5 prinsip konseling prates HIV atau AIDS itu adalah kita harus melihat motivasinya, apakah dia sukarela atau dengan paksaan. Lalu kemudian kita harus memberikan interpretasi terhadap hasil pemeriksaan, yaitu ada pemeriksaan screening atau hasil pemeriksaan yang untuk konfirmasi. Lalu kita akan melihat berdasarkan hasilnya itu apakah pasien dengan gejala atau tanpa gejala. Jadi kalau dia dengan tanpa gejala kita sebut dia hanya HIV, tapi kalau dia dengan gejala nyata kita sebut dia dengan AIDS ya. Apakah HIV itu tidak dapat sembuh? Memang tidak dapat sembuh, tetapi ingat dapat diobati, terutama apabila terjadi infeksi oportunistik. Kemudian kita harus memberikan informasi tentang estimasi hasilnya. Kemudian kita akan melakukan penilaian terhadap risiko, dan bukan harapan akan hasil daripada pemeriksaan. Dan kita akan menjelaskan juga tentang window period ya, yaitu kita bila ditemukan hasil yang negatif, maka kita harus menjelaskan ada kemungkinan window period, dan ini kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan 6 bulan ke depan. Membuat rencana jika didapatkan hasil, apa yang harus dilakukan bila positif atau negatif. Kemudian membuat keputusan
melakukan tes atau tidak, dan ini kita serahkan kepada klien. Untuk konseling pasca tes, maka apabila hasil tesnya negatif, apa arti dari tes negatif? Dan kemungkinan adanya periode jendela, ya, jadi window period tadi. Kemudian kita lakukan evaluasi, apakah dia mau melakukan perubahan perilaku. Kalau hasilnya tes positif, ingat kita harus menyampaikan secara tepat, pribadi, dan rahasia. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Berikan peluang mencerna berita tentang hasil tes yang positif tadi. Jadi kita harus kasih dia kesempatan untuk berpikir, ya. Kita harus membantu mengatasi, memberikan dukungan secara psikologis. Kemudian kita harus memberikan informasi kepadanya bagaimana cara mengisi sisa hidup yang positif, ya. Jadi sekalipun dia mengalami HIV, apabila kita temukan hasil tes yang meragukan, kita berikan pengertian apa arti dari meragukan. Tetapi jangan lupa kita harus tetap memberikan dukungan psikologis selama menunggu tes ulang, ya. Jadi ini adalah tes yang dimana kita menganggap klien dalam keadaan window period. Jadi secara risiko dia risiko tinggi, tapi ternyata hasil tesnya negatif, ya. Dan jangan lupa waktu menunggu tes ulang biasanya reaksinya bisa menjadi lebih buruk, ya. Ansietasnya bisa lebih tinggi. Nah, tujuan konseling pasca tes apabila hasilnya tes negatif, klien memahami arti window period. Kita kasih penjelasan window period tadi, ya. Jadi window period itu adalah masa di mana kita tahu bahwa untuk terbentuknya antibodi perlu waktu 4 minggu, dan untuk terjadinya serokonversi dari antibodi yang positif menjadi antibodi negatif itu perlu waktu sekitar 3 bulan. Jadi kita akan mengambil rata minimal kita akan mengulang 6 bulan, ya, supaya terhindar dari masa serokonversi yang menjadi negatif ataupun kemungkinan belum terbentuk antibodi. Kalian akan membuat keputusan apakah dia mau dites ulang atau tidak, dan kapan waktu tepat untuk mulai. Tadi saya katakan 6 bulan kita sarankan. Kalian dapat mengembangkan pedoman praktis bagi dirinya untuk mengurangi resiko melalui perilakunya. Jadi perubahan perilaku yang kita harapkan. Kalau hasil tesnya positif, klien dapat paham dan menerima hasil tes secara tepat. Kalian dapat menurunkan masalah psikologis dan emosi karena hasil tes. Kalian dapat menyesuaikan kondisi dirinya dengan infeksi dan menyusun pemecahan masalah, serta dapat menikmati hidup, ya. Kalian dapat mengembangkan pedoman praktis bagi dirinya untuk mengurangi risiko melalui perilakunya. Jadi 5 prinsip, ya, untuk konseling pasca tes. Kita harus bisa menilai situasi psikososial klien saat itu. Kemudian kita harus menilai kembali klien kita sudah paham belum. Kemudian kita harus membacakan hasil pemeriksaan. Kemudian kita mendukung emosi klien, dan kemudian kita membantu untuk melakukan manajemen pemecahan masalah, ya, karena banyak masalah yang akan timbul saat seseorang itu dinyatakan hasil pemeriksaannya positif, ya. Apakah perusahaan di keluarga dan di pekerjaan, banyak nanti pertanyaan yang akan bisa ditimbulkan. Jadi secara tahapan, apakah konseling itu pre-test ataupun post-test, ya, kita lakukan anamnesis. Di sini perlu keterampilan komunikasi, perlu menjalin hubungan dan kepercayaan. Kemudian kita harus menilai risikonya, ya, faktor risiko. Kemudian kita merumuskan permasalahan dan keinginan. Kita tanyakan keinginannya apakah untuk dilakukan tes atau tidak. Kemudian kita membantu merumuskan masalah utamanya, kita konfirmasi, kita menggali alternatif untuk mengatasi masalah, kemudian kita menggali baik buruk setiap alternatif. Lalu kemudian setelah dilakukan pre dan pasca, juga kita akan bisa membantu konseling berikutnya, pertemuan ketiga dan keempat, itu membantu klien menggali dampak yang mungkin timbul dari setiap keputusan, membantu klien mengambil keputusan, merencanakan kegiatan untuk menjalani keputusan, membantu klien menjalani keputusan, merencanakan pertemuan lanjutan. Nah, bagaimana kita menilai, ya, situasi psikososial klien pada saat bertemu dengan kita? Kita boleh tanya bagaimana kabarnya, ya, sejak saat pertemuan kita sebelumnya. Kemudian kita tanya bagaimana perasaannya selama menunggu hasil pemeriksaan.
Kemudian kita tanya apa saja yang Anda lakukan sejak saat itu. Kemudian kita tanya juga apakah ada keraguan-keraguan. Jadi ini cara untuk menilai situasi psikososial klien pada saat bertemu dengan kita. Bagaimana kita menilai bahwa klien kita sudah paham? Kemudian kita boleh menyatakan, saya akan menerangkan apa yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Apakah masih ada keraguan atau belum dimengerti? Nah, ini menjadi kalimat-kalimat pembuka. Kemudian bagaimana membacakan hasil? Kita akan melihat rangkuman langkah-langkah pemeriksaan, bila hasil screeningnya normal atau tidak normal, bila hasil tes konfirmasinya negatif atau positif. Sampaikan hasilnya tahap demi tahap seperti di atas. Sampaikan dengan tenang, kontak mata, ringkas, dan ucapkan secara datar saja. Jangan menambah emosional ya, jangan membuat dramatis. Sesekali sebutlah nama, kemudian teruskan kalimatnya. Berhenti bicara, perhatikan klien setelah kalimat berikut ya. Jadi kita nyatakan, kita berhenti dulu setelah kita mau menyatakan. Kemudian kita boleh katakan hasil tes dar konfirmasi ya menunjukkan hasil yang positif, tapi tenang saja ya. Ini contoh kalimatnya. Seperti telah kita bicarakan, tes HIV dilakukan dalam 2 tahap Bapak Ibu. Tahap pertama adalah penapisan atau screening dengan 2 kemungkinan hasilnya, bisa normal atau tidak normal. Jika hasilnya normal, kita tidak akan melanjutkan tes. Nah, itu dia. Kalau di screeningnya normal, kita tidak melanjutkan tes. Kalau hasilnya abnormal, kita harus melanjutkan dengan tes konfirmasi. Hasil tes konfirmasi dapat negatif atau positif. Bila negatif artinya infeksi tidak ditemukan. Bila positif artinya infeksi HIV berada dalam tubuh Bapak Ibu. Apakah itu cukup jelas? Ini contoh kalimatnya ya. Mungkin ada pertanyaan dari klien, bagaimana dengan hasil tes saya? Nah, itu mungkin pembukanya. Sudah kita ambil darahnya dan diperiksa, maka hasilnya seperti ini. Tuan, yang kita sebut namanya. Hasil pada tahap pertama abnormal, maka Tuan, gitu. Setelah kita tes ulang, melalui tes konfirmasi hasilnya positif. Ya. Bapak, Ibu, berhentilah berbicara dan tetaplah hening. Ya. Siap-siap untuk memberikan dukungan emosi klien kan. Dan jangan lupa ventilasi, kita berikan kesempatan ventilasi bagi klien untuk dia bicara dan mengungkapkan perasaannya ya, dengan mendorong klien untuk bicara lebih lanjut. Lalu kita berikan pertolongan untuk manajemen pemecahan masalah. Kita gali masalah, kita pahami, dan kita berikan pemahaman kepada klien, lalu kita bantu dia untuk menyusun rencana ke depannya. Jadi konseling itu juga isinya harus ada di dalamnya keprihatinan atau empati, kemudian membantu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru yaitu HIV. Sifatnya rahasia, klien mau dan mampu mengkomunikasikan pada pasangan, dan harus menggunakan kondom setiap kali berhubungan seksual. Hindari kontrasepsi dengan intrauterine device, tidak boleh. Kemudian bantuan perawatan dalam keluarga, dan kita ingatkan dia harus tetap patuh pada pengobatan, jadi tidak boleh putus obat. Ini data-data di Thailand ya. Ini kalau dilakukan konseling pada perempuan hamil, jadi ada beberapa case ya. Kalau pada perempuan hamil dan suaminya, kita nilai dulu risiko tinggi atau risiko rendah. Kita bedakan HIV positif, HIV negatif. Kemudian kalau pada HIV positif, apakah dia akan mempertahankan kehamilan atau menggugurkan. Kemudian kita ingatkan bahwa pada waktu seorang mempertahankan kehamilan, itu bisa terjadi transmisi vertikal atau bisa juga tidak terjadi penularan ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan harus kita beritahu. Ini bentuk ruangannya ya, ruang masuk, kemudian ada ruang tunggu dan administrasi, kemudian mulai masuk dalam ruang konseling, lalu ada namanya ruang pelayanan, ini untuk pemeriksaannya, lalu ruang serbaguna, kemudian klien boleh keluar. Terima kasih. Jadi itu adalah pembelajaran ya, latihan untuk kita boleh melakukan konseling ya, dan kita nanti pasti akan ketemu dengan berbagai kasus
HIV, ya, apakah dia sudah positif atau dia belum melakukan pemeriksaan, itu yang kita harus mengerti tahap-tahapannya. Terima kasih, selamat belajar buat kita semuanya.